Perkenalkan, nama saya Pratiwione, NIM 4424206, kelas Kimia B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang utilitas pabrik. Baik, apa itu utilitas pabrik? Unit utilitas merupakan suatu unit penunjang operasional pabrik di luar unit proses dan unit operasi yang bertugas menyediakan, mempersiapkan, dan mendistribusikan bahan-bahan penunjang operasional pabrik seperti air, uap, bahan bakar, kompreset air, instrumen air, dan inert gas, serta refrigeran. Cooling tower, boiler, dan tungku pembakaran merupakan sistem-sistem pemproses untuk sistem penyedia panas dan sistem pembuang panas. Kedua sistem proses ini bersama-sama dengan sistem penyedia udara bertekanan, sistem penyedia listrik dan air bersih untuk kebutuhan produksi merupakan sistem penunjang berlangsungnya sistem proses utama. Yang pertama ada unit penyediaan listrik. Dalam masyarakat modern yang industri dan perekonomiannya maju, tenaga listrik memegang peranan yang sangat menentukan. Sulit dibayangkan sebuah pabrik tanpa pemakaian tenaga listrik, karena untuk menggerakkan beberapa alat misalnya dibutuhkan motor listrik, dan motor-motor listrik yang dipakai pada berbagai alat semuanya membutuhkan listrik sebagai tenaga penggerak. Berkaitan dengan penggunaan motor listrik pada instalasi pabrik yang agak tua dan sederhana sering menggunakan motor secara bersamaan, yaitu satu motor untuk menggerakkan beberapa alat produksi sekaligus dengan menggunakan gigi transmisi atau sabuk transmisi. Pada instalasi pabrik yang lebih modern umumnya dipakai motor tersendiri untuk setiap alat produksi, meskipun menggunakan motor kecil saja. Konstruksi motor yang lebih kecil dirancang dengan bentuk yang kompak dan tertutup agar motor tidak mudah rusak karena pengotoran. Hal ini mengingat pada motor yang lebih kecil membutuhkan pendinginan yang lebih baik karena bagian untuk pendinginan berukuran lebih kecil, yaitu dengan membuat lubang-lubang pada rumah stator. Contoh motor listrik dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Kemudian yang kedua ada unit penyediaan air. Kebutuhan air pada umumnya dan air pengisi ketel pada khususnya pada industri yang menggunakan tenaga uap adalah suatu hal yang amat perlu mendapat perhatian. Pada pabrik-pabrik di mana uap atau steam merupakan sumber tenaga atau sebagai tenaga penggerak dan sekaligus juga merupakan sumber panas atau dipakai dalam pemanasan, penguapan, dan pengkristalan. Contohnya pada air pengisi ketel. Macam-macam air yang dapat digunakan sebagai air pengisi ketel adalah air sumur dan air kondensat. Air kondensat sudah murni sehingga tidak perlu mengalami pengolahan yang khusus, sedangkan untuk air yang berasal dari sumur perlu mendapat pengolahan lebih dahulu. Adapun syarat-syarat air pengisi ketel terbagi atas dua. Yang pertama, zat tersuspensi seperti lumpur dan tanah liat biasanya dihilangkan dengan penyaringan. Yang kedua, zat terlarut seperti garam-garam mineral atau garam magnesium, kalsium, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada unit pengadaan uap. Uap atau steam sangat berperan penting dalam proses untuk menggerakkan mesin-mesin bertenaga uap dan pemanas awal. Sebuah ketel uap atau boiler digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan pertolongan panas, ditinjau dari tenaga termis atau panas yang didapat dengan pembakaran bahan bakar ketel uap termasuk external combustion engine, yaitu pesawat tenaga di mana pembakaran bahan bakar dilakukan di luar pesawat atau mesin uap itu sendiri. Uap yang dihasilkan mempunyai tenaga termis, tenaga potensial, dan tenaga kinetis. Manfaat uap yang dihasilkan terbagi atas tiga. Yang pertama, tenaga termis yang dikandung uap dapat langsung digunakan sebagai bahan pemanas pada proses industri. Yang kedua, tenaga potensial dari uap diubah menjadi tenaga mekanik dengan mesin uap untuk selanjutnya diperoleh tenaga mekanik. Yang ketiga, tenaga kinetis dari uap diubah menjadi tenaga putar dengan suatu turbin uap. Selanjutnya dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Adapun sistem utilitas udara tekan, yaitu terdiri dari bagian pemasokan yang terdiri dari kompresor dan perlakuan udara, dan bagian permintaan yang terdiri dari sistem distribusi dan penyimpanan dan peralatan pemakai
akhir. Bagian pemasokan yang dikelola dengan benar akan menghasilkan udara bersih, garing, stabil yang dikirimkan pada tekanan yang dibutuhkan dengan biaya yang efektif. Bagian permintaan yang dikelola dengan benar akan meminimalkan udara terbuang dan penggunaan udara tekan untuk penerapan yang tepat. Perbaikan dan pencapaian puncak kinerja sistem udara tekan memerlukan bagian sistem pemasokan dan permintaan dan interaksi di antara keduanya. Adapun komponen utama sistem udara tekan terbagi atas 5. Yang pertama, filter udara masuk. Yang kedua, pendingin antar tahap. Yang ketiga, aftercoolers. Yang keempat, pengering udara. Dan yang kelima, traps pengeluaran kadar air. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.